Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haris Afif Nuzwardi dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata Prinsip Komunikasi kelas B. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang berbagai destinasi wisata di Sumatera Barat yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan asing. Pada bulan Juli tahun lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata di Sumatera Barat, yaitu Jam Gadang, Danau Singkarak, Naresi Anok, dan juga Kelak Sembilan. Yuk ditonton videonya. Danau Maninjau. Untuk menuju ke Danau Maninjau, jika kamu mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, kamu bisa menaiki angkutan umum berupa bus dengan rute Padang Bukit Tinggi dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Dari kota Bukit Tinggi, kamu bisa naik bus Harmoni dan Harmonis dari terminal bus Bukit Tinggi. Dengan waktu tempuh Bukit Tinggi ke Danau Maninjau adalah sekitar 1,5 jam perjalanan. Dalam perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Danau Maninjau, kamu akan melewati jalanan menurun dan berliku-liku. Masyarakat lokal di sana menamakannya Kelok Ampek Puluh Ampek atau tikungan 44. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik. Ini berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera dari letusan besar gunung api yang menghamburkan kurang lebih 220-250 km kubik material piroklastik. Kaldera tersebut terbentuk karena letusan gunung api strato komposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar besar Sumatera yang bernama Gunung Sitinjau. Hal ini dapat terlihat dari bentuk bukit tinggi sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Sudah selayaknya tempat wisata menyediakan fasilitas umum yang memadai. Begitu pula yang ada di Danau Maninjau. Sudah layak dan cukup lengkap karena tersedia musola, toilet, area bermain, mesin ATM, area parkir dan sebagainya. Bagi wisatawan yang ingin bermalam di sekitar danau juga tidak perlu khawatir karena banyak tersedia jenis penginapan yang menyediakan berbagai jenis pilihan harga mulai dari harga murah hingga mahal. Jam Gadang Bukit Tinggi. Untuk mencapai Jam Gadang, kita bisa menggunakan transportasi darat dan udara. Untuk turis yang datang dari daerah yang jauh, Anda dapat ke Bukit Tinggi dengan menggunakan pesawat dan akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Oke guys, kita ini udah nyampe. Kemudian, Anda bisa menggunakan jalur darat, yaitu dengan bus umum atau mobil sewaan atau kendaraan pribadi. Dan bagi Anda yang melalui jalur darat, Anda bisa menggunakan transportasi bus. Banyak bus antar provinsi melewati kota Bukit Tinggi dan terminal Alur Kuning pun menjadi terminal utama untuk angkutan transportasi darat. Di daerah Jam Gadang, wisatawan tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh menginjak rumput di area tersebut, sehingga para wisatawan pun lebih nyaman main di sekitar Jam Gadang. Ditambah di sekitar daerah situ pun wisatawan dapat mencari hotel dengan mudah dengan fasilitas yang sangat memadai. Terdapat hotel bintang 2 sampai dengan bintang 4 dan juga terdapat wisma yang Anda dapat sewa untuk menginap. Jika Anda bosan bermain di Jam Gadang, Anda bisa bermain ke benteng Fort de Kock sebagai alternatif tempat bermain Anda. Dan di dekat Jam Gadang terdapat Taman Monumen Proklamator Bung Hatta yang Anda dapat susuri jika ingin menambah wawasan sejarah. Kemudian bila Anda lapar, Anda bisa makan nasi kapau yang berada di Pasar Ateh Bukit Tinggi. Bagi Anda yang belum tahu perbedaan antara nasi kapau dengan nasi Padang, pertama, perbedaannya adalah ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambunsu. Gulai tambunsu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kedua, perbedaannya adalah sayuran dalam nasi kapau biasanya adalah kol dan kacang panjang. Berbeda dengan nasi Padang yang menyediakan daun singkong rebus. Terakhir, yang membedakan nasi kapau dengan nasi Padang adalah posisi penjual nasi kapau lebih tinggi ketimbang pembeli. Itu sebabnya ia dilengkapi dengan sendok bertangkai panjang dan juga sendok bertangkai panjang untuk mempermudah menjangkau lauknya. Dan bila Anda belum mengambil uang, di dekat Jam Gadang juga terdapat tempat pengambilan uang tunai yang biasa disebut ATM. Naresi Anok. Untuk menuju Bukit Tinggi, dari Bandara Internasional Minangkabau, wisatawan dapat menyewa mobil atau naik minibus dengan rute Padang Bukit Tinggi.
Jarak antara kedua kota ini adalah 90 km. Ngarai Sianok yang terletak sekitar 1 km barat daya Bukit Tinggi memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Pengunjung dapat naik mobil pribadi atau sado atau andong dari pusat kota menuju Taman Panorama di Jalan Panorama untuk menikmati pemandangan alam dan udara segar Bukit Tinggi. Ngarai Sianok merupakan salah satu destinasi wisata yang indah yang terletak di antara kota Bukit Tinggi dan kota Gadang. Dua dinding curam yang kokoh dengan ketinggian mencapai 100 hingga 120 meter membentang sepanjang 15 km menciptakan pemisah alami yang memukau. Panorama persawanan juga dapat membuat para pengunjung terpesona dengan melihatnya. Hamparan hijau yang subur ini memberikan kontras yang menakjubkan dengan dinding curam di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang memesona. Ngarai Sianok menawarkan berbagai kegiatan menarik bagi para pecinta petualangan dan pendaki. Pengunjung dapat menjelajahi keindahan alam Ngarai ini melalui jalur hiking yang tersedia. Dari puncak Ngarai, pengunjung dapat menikmati pemandangan lembah yang dalam dan indah. Di Ngarai Sianok juga terdapat restoran sederhana, tempat ibadah yang memadai, dan juga MCK yang bersih. Kelok 9. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau atau Kenagarian Persiapan Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan merupakan bagian dari ruas jalan menghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Harau. Dahulu, pada saat awal peresmian dari jembatan Kelok 9 Sumatera Barat, jembatan tersebut hanya berupa jalan saja. Tidak ada pedagang, toko, maupun restoran. Namun berkat pemandangan yang indah dan alami di sekitarnya, banyak pengemudi yang justru memutuskan untuk berhenti dan rehat menikmati pemandangan. Awalnya, pemerintah menilai ini berpotensi untuk dijadikan wisata, tetapi harus diatur dengan peraturan yang jelas, sehingga tidak membahayakan nyawa pedagang maupun orang yang memutuskan untuk berhenti serta pengendara yang masih melaju di kendaraan. Alhasil, buat area tersendiri di pinggir jalan yang lebih layak untuk potensi ini. Saat ini, Anda akan dapat berhenti sejak menikmati pemandangan sekitar sambil berfoto-foto, karena memang sudah ada banyak sekali pedagang dan restoran. Jadi Anda akan bisa melakukan wisata kuliner, fotografi, dan beristirahat sejenak setelah lama berkendara. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu penataan warung-warung sepanjang di Kelok 9 yang terlalu banyak sehingga tampak tidak tertata rapih. Bila Anda berencana melalui kawasan ini, sebaiknya berhati-hati agar perjalanan cukup menyenangkan. Rental mobil harian Padang Plus Driver dapat menjadi solusi agar liburan Anda menjadi lebih nyaman. Mesinnya lagi error di rombengnya ya. Semuanya bermain. Si Mas. Ribet abisnya. Kalau di tanggung leher ini ada giniannya juga. Ada giniannya juga, tas harit. Dari kemarin juga diginiin di. Oh iya. Kalau mau foto dulu silakan ya. Agak ini juga. Sebagian ada yang penyangganya mereka menggunakan YouTube. Oke, hari terakhir di Padang nih.
Kita lagi di Kota Padang ya guys. Ada nama ya.